Halo semuanya, ketemu lagi guys. Kali ini mau bikin video versus Poco M3 ya, masih rame aja sampai sekarang. Nah cuma sebelumnya sorry nih, gue tahu banyak teman-teman yang request pengen di versusinnya tuh sama Redmi 9 atau enggak Realme apa gitu, gue lupa ya. Masalahnya gue nggak punya tuh kedua handphone itu. Di rumah yang gue punya atau yang gue adanya adalah Vivo Y30 ini. Jadi bisa ada Vivo Y30 karena sejatinya handphone Vivo ini dipakai sama mbak gue yang biasa jagain anak gue. So ya gue pinjam aja sebentar, dia ngebandingin sama si Poco M3. Soalnya sampai sekarang masih aja rame sih nih handphone nih. Dan pas gue cek-cek juga di e-commerce harganya emang setara sih 2 jutaan. Si Y30 ini juga punya internal storage-nya itu 128 GB sama kayak si Poco M3 yang 128 GB juga. Cuma bedanya kalau si Poco ini kan RAM-nya 6 GB, si Vivo yang ini RAM-nya 4 GB. Dan kayak biasa kalau gue bikin video versus itu yang enteng-enteng aja, nggak berat banget, nggak teknis banget, pokoknya sepemakaian sehari-hari. Gue juga nanti ngasih data-data berupa angka-angka yang udah gue tes pakai beberapa aplikasi di antara kedua smartphone ini. So langsung aja kita mulai bahas. Yang pertama itu mulai dari isi di dalam dusnya dulu ya. Kayak dusnya tuh kayak begini, teman-teman juga pasti udah pada tahu. Langsung aja ke isi di dalamnya. Nah, di kotak yang pertama ini kita sama-sama dapat jelly soft case, sama-sama transparan. Dan ya paling ini bedanya kalau yang Vivo karena udah lama ya, jadi udah agak-agak apa ini, berkabut atau ya intinya udah ngebekas kayak gini lah. Sama juga isi di dalamnya kita dapat kabel data yang Type C. Keduanya udah sama-sama kekinian, bukan micro USB lagi. Pembedanya adalah di bagian chargernya. Karena si Vivo ngasih kita tuh 10 watt chargernya. Sedangkan kalau si Poco kita dapat yang 22,5 watt. Ya karena kemampuan daya ngecasnya si Poco M3 ini juga 18 watt. Jadi kita dapat chargeran yang agak overkill. 22,5 cuma tetap aja masuknya itu 18 watt tergantung si handphonenya. Dah dusnya kelar, sekarang kita bahas handphonenya. Oke, kita bahas desain back covernya dulu nih ya, yang sama-sama terbuat dari plastik atau polikarbonat. Desain kameranya juga sama-sama ada di sebelah kiri atas. Cuma buat gue pribadi lebih suka Poco aja karena ada tambahan aksen kotak seperti ini ya. Cuma ada logo Poconya aja, ini terlihat lebih besar sih ya. Tuh. Jadi ya kalau menurut gua ini agak-agak norak. Tapi ya balik lagi, hal kayak gini tuh kenanya adalah selera. Terus ini juga gue lebih suka Poco untuk finishingnya karena dia matte atau ngedoff ya. Sedangkan kalau si Vivo ini tuh glossy mengkilat seperti ini. Dan cenderung biasanya kalau back covernya Vivo ataupun smartphone lainnya yang modelannya glossy plastik kayak gini, itu rentan kena jamur guys. Rentan kena jamur karena dipakein casing. Jadi agak-agak susah tuh kalau udah jamuran, biasanya susah dihilangin. Cara nyiasatin ya biar nggak jamuran, pas pertama kali beli itu silakan teman-teman pakein skin aja. Terserah mau Exacot atau Nine Skin ataupun Guard Skin lainnya kayak gitu-gitu ya, terserah. Yang jelas kalau dipakein skin jadinya itu jamur nggak nempel. Dan biasanya kalau temen-temen nanti mau dijual tinggal dikletek aja skinnya itu, kalau yang beneran ada mereknya dan bagus ya, itu nggak ninggalin bekas. Jadi pas mau dijual itu handphonenya terlihat masih bagus. Cuma ya jadinya PR aja kan, abis beli handphone nggak bisa langsung pakai. Tapi kalau mikirin ke depannya buat jual lagi daripada nggak mau jamuran, jadi pakein skin dulu gitu loh. Jadi jajan lagi baru bisa deh dipakai handphonenya. Agak-agak repot emang, cuma ya pilihan sih. Mau dibiarin jamuran juga ya wes, namanya juga barang dipakai. Kalau enggak juga ya nggak apa-apa. Oke, lanjut lagi ke posisi fingerprintnya. Ini kalau si Poco dia adanya di samping kanan ya, jadi natural bentuknya sama kayak kita jempol ditaruh di sini maksudnya. Sedangkan kalau yang Vivo ada di belakang. Jadi sebenarnya kalau posisi fingerprint gue bisa bilang di awal ini tuh ya sama-sama aja natural kayak kita biasa megang handphone. Cuma kalau ditanya cepet-cepetan mana, gue sih bisa bilang nih teman-teman lihat sendiri, cepetan Vivo guys. Tuh ya kan? Sekali lagi 1, 2, 3. Tuh. Lagi 1, 2 tuh gitu. Oke, lanjut lagi ke interface bodinya. Sekarang di bagian atas ini kalau si Poco M3 ada infrared blaster ya, terus ada jack audio juga dan ada mic. Sedangkan kalau si Vivo ini polosan aja. Pindah ke sebelah kanan ya sama-sama aja, volumenya itu ada di sini. Pindah ke bagian bawah itu ada port Type C, ada lubang mic sama speakernya. Sedangkan kalau yang Vivo nih jack audionya ada di kiri bawah. Nah secara pemakaian standar kalau si Poco ini gue bisa bilang lebih enak dipakainya, baik temen-temen nggak pakai jack audio ataupun pakai jack audio, karena posisinya ini tuh bener. Jadi misalkan teman-teman lagi nonton atau lagi main game, orientasinya kan kayak gini nih. Kalau nggak pakai headset ya ini lubang speaker yang kanan aman, nggak ketutupan sama jari.
kalaupun pakai headset, nih yang sebelah kiri juga aman, nggak ketutupan juga sama jari. Sedangkan kalau yang Vivo ini posisi speakernya oke, sama kayak Poco. Jadi kalau teman-teman pakainya loudspeaker aja ya ini masih aman, nggak ketutupan sama jari tangan kita. Tapi kalau misalkan mau main game, karena dia ada di sebelah kiri bawah nih bolongan jack audionya, mau nggak mau orientasi mainnya itu jadinya diputer tuh biar lebih aman, nggak kena jari kita nih lubang jack audionya. Jadi hitungannya lebih ada PR dikit lah kalau mau pakai headset di Vivo Y30 ini. Terus ngomongin slot SIM cardnya yang sama-sama ada di sebelah kiri ya, keduanya tuh adil karena dua-duanya dia ngasih 3 slot, bisa buat 2 nano SIM plus 1 micro SD. Dan sekarang kita pindah ke bagian depan atau bagian layarnya. Ini tuh ya untuk si Poco M3 ataupun Vivo Y30, layarnya sama-sama pakai panelnya itu IPS. Si Poco M3 ini 6,53 inci, sedangkan si Poco ini 6,47 inci. Kerasa lebih lebar sedikit sih si Poco ini ya, kanan kirinya. Sedangkan kalau ngomongin soal beratnya, gue ngerasa ya Poco emang lebih berat, wajar karena baterainya ya 6000. Kita timbang ya. Oke, ini timbangannya, kita timbang si Vivo dulu. 197,2 gram. Sedangkan si Poco 197,7 gram. Wadaw, kok hampir mirip-mirip ya? Karena harusnya lebih berat si Poco sedikit. Soalnya kan baterainya dia 1000 mAh lebih gede ketimbang si Vivo Y30 ini. Baterainya 5000, sedangkan si Poco baterainya ya 6000 mAh. Terus kalau ngomongin desain layarnya, jujur kalau buat gue pribadi sih lebih suka ngelihatnya si Vivo Y30 ya. Karena dia tuh kamera depannya atau punch hole-nya ada di kiri atas. Jadi kalau misalkan mau main game atau nonton film gitu ya, main game sih lebih kenanya, ini tuh ya suka ketutupan sama jempol. Sedangkan kalau si Poco M3 ini ya ngelihatnya kayak teardrop gitu kan. Jadi kesannya juga lebih jadul aja sih kalau menurut gue pribadi. Tapi layarnya si Poco dia punya keunggulannya tersendiri juga, yaitu resolusinya yang udah Full HD Plus 1080p. Ketimbang si Vivo ini, Vivo Y30, layarnya resolusinya cuma 720p atau HD Plus aja. Terus juga ya nih kalau teman-teman lihat lagi lebih detail bagian bezel dagunya, tuh si Poco M3 lebih tipis ketimbang si Vivo Y30. Oke, lanjut lagi sekarang ke bagian softwarenya. Nah, buat Poco sendiri udah MIUI 12.0.5, sedangkan kalau si Vivo Vantage OS 10.0, dan keduanya ini sama-sama udah Android 10 ya. Jadi ya hitungannya setara untuk dari sisi softwarenya. Lanjut sekarang kita ngomongin soal jeroannya. Tapi di awal gue bisa bilang sih kalau si Poco M3 ini lebih unggul karena dia tuh udah pakainya Snapdragon 662, sedangkan si Vivo itu pakainya MediaTek Helio P35. Nggak percaya? Kita lihat skor Antutunya ya. Nih skor yang udah gue berhasil dapetin. Kalau si Poco 186 ribuan, kalau si Vivo 118 ribuan. Jelas ya kelihatan lebih gede yang mana. Lanjut abis ini ngeliat data baterainya. Gue udah ngetes juga pakai aplikasi PCMark. Nih kelihatan ya kalau si Poco itu bisa sampai 11 jam 37 menit, sedangkan kalau si Vivo itu cuma 8 jam 54 menit. Almost atau hampir 9 jam lah. Padahal selisih baterainya cuma 1000 mAh aja ya, tapi kerasa lumayan jauh tuh SOT-nya nih. Nah terus buat ngecasnya gue juga udah ngetes pakai aplikasi Baterai Lock buat ngelihat seberapa lama ngecasnya, dan juga gue ngecasnya tuh pakai charger sama kabel bawaannya si smartphone ini masing-masing. Nih kalau yang Poco teman-teman bisa lihat sendiri tuh, gue mulai dari 3% ya ngeplugnya, dan jam 12.57 sampai akhirnya dia full. Ini 100% full di 16 lewat 13 menit ya. Jadi kenanya tuh 3 jam lebih untuk ngecas sampai full si Poco M3 ini. Sedangkan kalau si Vivo Y30 nih dari 3% juga jam 11.34, fullnya itu jam 14 lewat 28. Jadi ya hampir 3 jam kenanya kalau si Vivo Y30. Di sini kelihatan jedanya ya emang agak-agak lumayan sesuai hukum fisika juga ya. Kalau si Poco kan emang baterainya 6000 dan dikasih chargerannya juga, atau kemampuan handphonenya ngecas sampai 18 watt juga termasuk
wah, bisa dibilang masih lebih lama sih, karena ya 3 jam ngecas handphone itu ya lumayan. Si Vivo juga sama-sama aja, ngecasnya itu kemampuannya cuma 10 watt dan hampir 3 jam juga. Jadi ya kenanya kalau menurut gua kesimpulan di ngecasnya ini adalah sesuai hukum fisika yang berlaku. Tapi balik lagi untuk daya tahannya, tadi kita udah lihat juga pakai aplikasi PCMark, si Poco ini jauh lebih lama ya, walaupun selisihnya cuma 1000 mAh aja ketimbang si Vivo Y30. Oke, sekarang bahas kameranya. Nah, ini nih yang biasanya paling ditunggu-tunggu nih. Kalau ngomongin kamera depan ya, tadi udah gua kasih tahu ya, sama-sama aja resolusinya itu 8 megapiksel. Sedangkan kalau kamera belakangnya ini secara resolusi si Poco M3 lebih unggul karena dia dikasih 48 megapiksel. Sedangkan si Vivo ini 13 megapiksel aja, dan keduanya ini sama-sama dibekali lensa 2 megapiksel buat depth sensor sama makro. Tapi si Vivo lebih unggul secara konfigurasi karena dia ada lensa ultrawide 8 megapiksel. Dan kenanya kalau lensa ultrawide itu buat gue pribadi ya kepake sih di kehidupan sehari-hari. Jadi kalau mau ngomongin total fisik kamera belakangnya ya, si Poco M3 ini cuma ada 3, sedangkan si Vivo Y30 ini tuh ada 4. Nih yang kecilnya lagi tuh ada di sini nih. Nah, terus ini kalau mau ngelihat mode-mode kameranya ada apa aja ya. Kalau di Vivo ini paling kiri ada panorama, sedangkan kalau yang Poco ini ada mode Pro. Yang mana mode Pro ini tuh gua nggak nemu ya. Kalau di Vivo Y30, di Poco M3 ini tuh ada settingan Pro-nya, ada white balance, focus, shutter speed, ISO, sama exposure value-nya juga ada. Terus di Vivo balik lagi ini ada mode portrait. Kalau di Poco juga ada mode portrait. Terus ini foto, juga foto. Ini ada lensanya nih kalau si Vivo ini buat ngeganti ya. Terus ini untuk mode videonya, keduanya punya settingan yang serupa. Kalau yang Poco dia bisa 1080p 30 fps mentoknya ya untuk kamera belakangnya. Sedangkan kalau kamera depannya tuh sama 1080p 30 fps juga. Nah, kalau di Vivo kayak yang tadi gue bilang sama juga sih. Nih resolusinya 1080p juga, tapi dia ada opsi juga 480p, entah buat apa ya, makin ngeblur jadi video ntar. Ini yang kamera belakangnya. Jangan, kalau kamera depan mesti diubah dulu begini, baru masuk ke setting, dan tuh resolusinya sama juga untuk kamera depannya, untuk mode video ya. Ini kalau di Vivo more-nya itu ada live photo, time lapse sama docs, sedangkan kalau di Poco ada banyak guys. No. Dan ini adalah contoh foto sama video kedua smartphone ini gua sandingkan bareng. Silakan teman-teman lihat dulu dan tentukan lebih senang yang mana, hasilnya si Poco atau hasilnya si Vivo. Teman-teman bisa lihat sendiri kayaknya lebih wide yang Poco ya, karena nih gue berdiri dari tempat yang sama pastinya tuh, tapi kelihatan kalau si Poco ini lebih jauh. Gue coba jalan ya, nih nyamperin teman-teman anak-anak Jordan lagi pada ngumpul foto-foto kayak gini, yang baru bisa ikutan aja. Padahal di sini aman sih, outdoor, dan semuanya ya pada pakai Jordan semua gitu. Gimana? Gue lanjut jalan lagi ya, jadi teman-teman bisa ngeliat sendiri. Ini sih Pak. Oke. Bisa ngeliat sendiri bagusan yang mana, stabilan yang mana. Nih ngerekamnya di resolusi yang sama 1080p 30 fps ya. Wah, kita lihat air mancur deh. Seperti itu. Oke, dan yang ini pun sama. Kamera depannya gue taruh di resolusi 1080p 30 fps. Jaraknya sama, gue pegang dua tangan biasa sambil jalan biasa. Dinilai sendiri deh tuh. Gimana? Lebih suka yang mana? Kayaknya kalau jarak wide atau enggak wide-nya, gue ngeliatnya sih sama-sama aja deh. Ya tinggal shaky-nya aja nih kayak gimana. Teman-teman dinilai sendiri. Kalau misalkan nge-vlog dan suara gue kira-kira kencengan di Poco atau di Vivo. Oke? Kita lanjut lagi. By the way, ini di sih di Spark
Senayan Park ya. Sebenarnya belum dibuka banget, tapi udah boleh masuk. Mungkin perkenalan, parkirnya gratis, naik motor kayak biasa, nggak naik mobil lah. Nah, jadi kelihatan ya perbedaan hasil kameranya si Poco sama si Vivo ini ya jelas dari warnanya kelihatan banget. Kalau si Poco cenderung warnanya tuh jadi kelihatan lebih vivid, sedangkan kalau yang dari Vivo itu gue ngelihatnya lebih natural. Jadi kalau teman-teman mau posting lebih enak si Vivo dulu buat diedit-edit lagi warnanya atau nuansanya pakai filter-filter gitu. Sedangkan kalau yang Poco kalau buat gue pribadi kayaknya udah langsung enak aja diposting gitu loh. Dan kalau ngelihat dari hasil videonya itu ya balik lagi sih ya menurut gue sama-sama aja, karena ngomongin shaky-shaky-nya gitu ya goyang-goyangnya sama aja lah. Maklum di harga sejuta atau ya di range harga 2 jutaan emang kayak gini lah rata-rata handphone tuh ya. Jadi sebenarnya kalau dari hasil foto sama video lebih suka mana ya sebenarnya balik lagi ke masing-masing ya. Kalau gue pribadi gue orangnya malas ribet, jadi gue lebih cenderung ngambilnya si Poco. Ya udah jadi nggak gue edit dulu pakai Lightroom lah baru gue posting kayak gitu-gitu ribet. Kalau gue bukan yang tipikal kayak gitu. Tapi kalau teman-teman suka yang warnanya cenderung agak pucat lebih natural gitu buat diedit-edit lagi ya silakan ambil Vivo. Cuma secara prosesor overall ya, dan ya maksud dari tadi kita udah bahas si Poco kelihatan lebih banyak unggulnya. Snapdragon 662 sama RAM-nya 6GB ini tuh ya nggak bohongan. Apalagi dipakai buat main game, Snapdragon ya menurut gue lebih oke gitu loh ketimbang si Helio atau MediaTek P35 ini. Walaupun sama-sama aja bisa buat main game. Main game nggak gue tes ya karena ya kepanjangan nanti guys. Intinya kan pemakaian sehari-hari ya aman-aman aja. Dan menurut gue juga si Poco ada satu kekurangan mutlak yang harusnya bisa dibenerin dari pihak Poconya. Karena sebagus-bagusnya Poco, semurah-murahnya Poco, se-worth it-nya Poco, kalau produknya nggak ada di pasaran alias goib ya ujung-ujungnya yang menang adalah si Vivo. Karena ya biasa stoknya itu ada di mana-mana. Store-nya Vivo juga ada di mana-mana. Setuju nggak? Ya kan? Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Segini aja video versus gua kali ini untuk Poco M3 versus Vivo Y30. Nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan share juga dong ya ke teman-teman. Siapa tahu nambah pahala. Gua Asa, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.